Supreme Martial God Technique. Bab 2421-2430. Bab 2421 Rasa sakit yang tak tertahankan. Meskipun Wu Yun tidak mengetahui hal ini pada awalnya, tapi sekarang, dia juga mengetahuinya. Karena dia sudah bisa mendeteksi kekuatan misterius dan agung yang baru saja muncul dari vena ke-10. Bukan dari saluran ke-10 itu sendiri. Dan itu adalah formasi penjara Tian Mai yang datang dari luar. Saat ini, ada berbagai macam suara di luar. Seseorang secara bertahap memikirkan segalanya dan memutuskan bahwa perilaku aneh Wu Yun yang sebelumnya tidak diperhatikan oleh siapapun benar-benar menyatu dengan Tian Mai Sufudan. Mereka menyesal tidak mengambil tindakan untuk menghentikan Wu Yun lebih awal. Setelah mengalami penyesalan singkat, semua orang di sekitarnya mulai melancarkan serangan paling kejam terhadap Wu Yun. Namun pelanggaran mereka saat ini jelas tidak berguna. Dengan susunan sangkar langit dan bumi yang saling melindungi, mereka tidak dapat melukai Wu Yun 1 inci pun. Dilindungi oleh formasi, Wu Yun tidak perlu terlalu khawatir. Dia tidak peduli apa yang dikatakan atau dilakukan orang-orang di luar. Saya baru saja melihat satu-satunya kultivator luar yang hadir. Saya juga melakukan pengamatan kasar terhadap penampilan dan kekuatan orang ini. Orang ini adalah seorang pemuda berjubah hitam. Berkultivasi ke alam tubuh gua tingkat ke-6. 8 meridian, rumah Dongtian, dan seni bela diri untuk saat ini belum digunakan dan tidak diketahui. Wu Yun diam-diam mengingat penampilan dan aura orang ini, dan bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan membunuh orang ini. Orang lain bisa dibunuh, tapi tidak perlu menyimpan dendam. Karena mereka adalah idiot pasif. Hanya orang ini, karena penampilan orang ini, hampir membuatnya kehilangan segalanya. Jika kita tidak membunuh orang ini, bagaimana kita bisa menyeimbangkannya? Tentu saja untuk saat ini, tulis saja. Karena sekarang dia punya hal lain yang lebih penting untuk dilakukan. Sepertinya dia dilindungi oleh formasi ini dan merasa nyaman, namun nyatanya, hanya dia sendiri yang tahu. Meskipun dia dilindungi oleh formasi ini, dia juga terkekang oleh kekuatan formasi ini. Tidak bisa bergerak. Wu Yun berpikir bahwa dia berada dalam kesulitan sekarang, dan selama dia menyingkirkan kekuatan yang terperangkap oleh formasi ini, dia akan baik-baik saja. Namun nyatanya, dibandingkan dengan situasi selanjutnya, dia berada di surga. Karena Wu Yun mengira saluran ke-10-nya telah terbangun, namun nyatanya belum. Proses ini tidak berlangsung lama. Mungkin sekitar 100 napas. Tiba-tiba, Wu Yun yang memiliki ekspresi santai tiba-tiba kehilangan ekspresinya. Kemudian, tanpa peringatan apapun, kekuatan yang menahannya untuk bergerak tiba-tiba menghilang. Wu Yun mengira ini adalah hal yang baik, namun nyatanya, itu hanyalah awal dari penderitaannya. Karena dengan lenyapnya kekuatan formasi yang menahannya untuk bergerak, saat berikutnya, fitur wajahnya tiba-tiba berubah. Karena rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tak ada habisnya. Berasal dari meridian ke-10 yang baru terbangun. Rasa sakit yang tak terlukiskan, berpusat pada meridian ke-10, menyebar dengan ganas ke seluruh tubuh Wu Yun. Ketika berbicara tentang rasa sakit, baik yang berasal dari tubuh atau jiwa, Wu Yun telah mengalami semua jenis rasa sakit di masa lalu, lebih dari sekali. Bahkan selama transformasi tubuh suci abadi, tubuh fisiknya hancur total, hanya menyisakan tulang putih. Namun rasa sakit yang dia alami saat ini masih tak tertahankan bagi Wu Yun. Ini adalah jenis rasa sakit yang tidak hanya berasal dari tubuh, juga tidak berasal dari jiwa, tetapi lebih dari rasa sakit di meridian. Mengambil meridian ke-10 sebagai panduan, 9 meridian utama yang tersisa adalah yang utama, dan kemudian menyapu setiap pembuluh darah kecil di seluruh tubuh. Tak tertahankan. Rasa sakit yang parah menyebabkan Wu Yun meringkuk di tanah. Seluruh tubuhnya gemetar. Dia ingin menggunakan seni Dewa Bela Diri Taisang untuk mengendalikannya. Namun, teknik Dewa Bela Diri Taisang tidak memainkan peran pelonggaran apapun dalam situasi ini. Faktanya, setiap kali dia mengaktifkan kekuatan spiritualnya, itu hanya akan membuat rasa sakitnya semakin parah. Rasa sakit yang tak tertahankan membuat Wu Yun menjerit kesakitan.
Keringat dingin di sekujur tubuhnya membasahi pakaiannya dalam sekejap. Lebih dari itu, dalam kondisi kesakitan yang hebat ini, tubuhnya menjadi transparan. Ya, itu sangat transparan. Setelah bodi transparan, orang luar dapat melihat 9 dengan jelas. Bukan 9, tapi 10 meridian tersebar di tubuhnya. Bagi Wu Yun, pemandangan ini adalah rasa sakit yang tak tertahankan. Tapi untuk semua orang di sekitarnya, itu sangat mengerikan dan mengejutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun mereka sudah menduga bahwa gerakan Wu Yun barusan terkait dengan Tianmei Sufu dan di bawah formasi fusinya. Mereka memperhatikan kekuatan 9 pembuluh darah mengalir di tubuh Wu Yun. Ada spekulasi bahwa dia adalah seorang kultivator luar. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Wu Yun benar-benar membangkitkan denyut nadinya yang ke-10. Ini adalah nada ke-10 legendaris yang belum pernah dilihat siapapun. Pemandangan di depan mataku muncul. Bahkan kultivator luar yang memiliki 8 meridian dan hampir membunuh Wu Yun juga terkejut dan terpana. Saat ini, semua orang lupa melanjutkan serangan. Mereka semua menatap kosong ke tubuh transparan Wu Yun yang meringkuk di tanah, gemetar kesakitan. Beberapa hanya memasang ekspresi tercengang tanpa gerakan yang tidak perlu. Satu demi satu, pergerakan di sini menarik banyak orang. Mereka semua melihat Wu Yun, dan mereka semua kaget. Tentu saja, beberapa dari orang-orang yang tertarik ini juga berasal dari Tianlong. Beberapa orang dari Tianlong Star mengenali Wu Yun. Mereka mulai mempopulerkan sains kepada semua orang tentang reputasi Wu Yun dan apa yang telah dia lakukan di Tianlong Star, serta asal-usul dan latar belakang Wu Yun. Pernyataan ini semakin mengejutkan semua orang. Tanpa diduga, Wu Yun sangat berbakat dan bahkan memiliki seorang master dengan budidaya tingkat suci. Namun, semakin sering terjadi, semakin menimbulkan kecemburuan dan kebencian banyak orang. Semakin mereka ingin membunuh Wu Yun. Terutama orang luar dengan 8 meridian. Lagi pula, di api penyucian yang berbahaya ini, guru manapun yang bukan orang suci tetapi orang suci tidak ada gunanya, dan mereka tidak bisa masuk sama sekali. Namun, Wu Yun masih dilindungi oleh kekuatan penjara langit dan bumi. Mereka masih tidak bisa menyerang Wu Yun. Rasa sakitnya masih berlanjut. Wu Yun merasa dia akan mati. Di bawah rasa sakit yang berdenyut hebat ini, Wu Yun merasa seperti akan hancur berkeping-keping. Hanya saja kali ini, bukan lagi tubuhnya yang hancur, melainkan meridian dan darahnya. Dia merasa bahwa semua meridian dan pembuluh darah di tubuhnya mungkin benar-benar runtuh dan hancur kapan saja. Apa yang terjadi? Mungkinkah semua ini disebabkan oleh kebangkitan denyut nadiku yang ke-10? Dalam kesakitan, Wu Yun mempertahankan kewarasan terakhirnya dan memikirkan seluk-beluk masalah ini. Bab 2422 Guntur yang mengerikan. Namun, itu terjadi pada saat ini. Sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Saat Wu Yun menahan rasa sakit yang luar biasa dan memikirkan berulang kali tentang seluk-beluk masalah ini. Tiba-tiba, terjadi ledakan keras. Itu adalah suara guntur. Segera setelah itu, saya melihat langit di atas kepala saya tiba-tiba menjadi bergemuruh. Terlebih lagi, ini bukan petir biasa. Ini adalah awan guntur dari guntur. Ini adalah awan bencana. Dalam sekejap, tekanan guntur yang mengerikan menyelimuti seluruh area tempat Wu Yun berada. Hal ini membuat takut semua orang. Semua orang bingung, mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mengapa semuanya berjalan baik, tapi tiba-tiba ada badai petir. Tentu saja, betapapun bingungnya mereka, tersangka pertama mereka juga sedang melihat Wu Yun. Hanya saja mereka tidak dapat memahami apa yang telah dilakukan Wu Yun dan mengapa dia tiba-tiba menyebabkan guntur. Dengan tingkat kultivasinya, belum sampai menimbulkan guntur. Mungkinkah itu alasan dibukanya saluran ke-10? Tapi bagaimana mereka pernah mendengar bahwa membuka saluran ke-10 bisa memicu guntur? Pada saat yang sama, melihat guntur menjadi semakin nyata hari itu, semua orang di sekitar mereka segera mundur. Mereka tidak berani menyerang kekuatan guntur. Tidak peduli betapa iri atau irinya mereka terhadap denyut ke-10 Wu Yun, mereka tidak berani berdiri dekat dengan Tian Lei. Saat ini, lihat Wu Yun lagi.
Dia masih meringkuk di tanah, kesakitan. Tentu saja, dia juga memperhatikan guntur yang tiba-tiba. Namun dia juga kurang paham kenapa terjadi guntur. Namun, ada satu hal yang dia ketahui. Artinya, dia secara kasar dapat mendeteksi bahwa guntur yang tiba-tiba mungkin terkait dengan denyut nadinya yang ke-10. Karena ada rasa keterkaitan yang tersirat di antara keduanya. Dengan kata lain, guntur ini diarahkan ke meridian ke-10-nya. Sial, apakah kebangkitan denyut ke-10 begitu menakutkan? Itu benar-benar bisa menyebabkan guntur. Wu Yun diam-diam mengertakkan gigi dan berbisik. Pada saat ini, dia tidak dapat melihat dengan jelas betapa kuatnya guntur ini. Tapi dia tahu situasinya. Sekarang dia tidak memiliki kemampuan ekstra untuk menghadapi Tian Lei. Rasa sakit parah yang berasal dari denyut ke-10 dan menjalar ke seluruh tubuhnya membuat dia tidak memiliki tenaga ekstra untuk melakukan hal lain. Dengan kata lain, rasa sakit yang luar biasa ini memaksanya untuk bergerak meskipun itu sangat menyakitkan. Belum lagi menghadapi guntur. Namun nyatanya guntur sudah datang, ini fakta yang tidak bisa diubah. Tekanan guntur yang mengerikan telah menyelimuti Wu Yun sepenuhnya. Dan di bawah pengaruh tekanan guntur, rasa sakit yang hampir tak tertahankan tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Ledakan. Guntur akan datang. Jatuh dari langit, sungguh sangat menakutkan. Itu langsung mengenai tubuh Wu Yun. Orang-orang yang menonton dari kejauhan juga terkesiap saat ini. Mereka juga bisa melihat keadaan Wu Yun. Oleh karena itu, mereka juga mengetahui bahwa dalam keadaan seperti itu, tersambar petir pada dasarnya akan mengakibatkan kematian. Tentu saja saya tidak mengkhawatirkan Wu Yun. Mereka hanya merasa kasihan dengan denyut ke-10 yang akhirnya muncul. Karena dengan kematian Wu Yun, meridian ke-10 juga akan hilang. Di sisi lain, Wu Yun. Faktanya, pada saat guntur turun, dia memiliki perasaan serupa. Dia merasa sudah selesai. Saya khawatir kali ini sudah berakhir. Jika menyangkut guntur, bahkan dalam keadaan normal, seseorang harus berusaha sekuat tenaga untuk menyambutnya. Saya sangat tidak berdaya kali ini, bagaimana mungkin saya bisa bertahan? Namun, semua pemikiran ini berubah pada saat guntur menyambarnya. Guntur memang akan datang. Itu memang membombardir Wu Yun. Tanpa tindakan pencegahan apapun, dia menangkapnya begitu saja. Tapi pada saat itulah keduanya bersentuhan. Wu Yun tiba-tiba menyadarinya. Guntur langit ini berbeda dari guntur yang pernah dia temui sebelumnya. Kekuatan guntur yang dibawa oleh guntur langit di masa lalu bekerja langsung pada tubuhnya. Namun kali ini gunturnya tidak seperti itu. Meski guntur menyambarnya, namun kekuatan guntur tidak menyebabkan kerusakan apapun pada tubuh fisiknya. Sebaliknya, itu langsung menuju meridiannya. Terutama meridian ke-10 yang paling banyak ditanggungnya. Terlepas dari apakah ini hal yang baik atau buruk. Tapi setidaknya menurut Wu Yun, ini sepertinya bukan hal yang buruk. Karena saat kekuatan guntur melanda, rasa sakitnya tidak bertambah parah. Sebaliknya, saya menjadi lebih nyaman. Rasa sakit seperti itu sebenarnya menjadi lebih kecil di bawah baptisan kekuatan petir. Saat rasa sakitnya melemah, pikiran Wu Yun perlahan menjadi tenang. Hei, apa yang terjadi? Guntur dari langit tidak menyakitiku, tapi membantuku. Sebuah pertanyaan yang sangat mengejutkan muncul di benak Wu Yun. Tapi dia tidak yakin, mengira itu mungkin hanya ilusi. Itu hanyalah ilusi retrospeksi. Pada saat ini, guntur kedua melanda lagi. Terdengar ledakan keras lainnya. Petir kedua menghantam tubuh Wu Yun dengan tidak memihak. Tapi hasilnya sama saja. Tubuhnya tidak terluka sedikit pun. Semua kekuatan guntur bekerja pada semua meridiannya. Terutama meridian ke-10 yang paling banyak ditanggungnya. Kemudian, guntur ketiga dan keempat turun. Setiap langkah seperti ini, Wu Yun tidak menderita luka apapun, tetapi merasakan sakitnya semakin mengecil. Bahkan, guntur langit berangsur-angsur meningkat. Dia tidak hanya merasakan sakitnya semakin mengecil. Sungguh penemuan yang ajaib. Bab 2423 Risiko menjadi gila. Penemuan yang sungguh ajaib. Yang hilang bukan hanya rasa sakitnya saja. Meridian ke-10 awalnya seluruhnya terbuat dari energi. Tanpa diduga, di bawah baptisan kekuatan guntur,
perlahan-lahan berubah dari kondisi energi ke kondisi daging dan darah asli yang sama seperti 9 meridian sebelumnya. Terlebih lagi, bukan hanya meridian ke-10 yang berubah. 9 meridian lainnya juga menjadi semakin kuat di bawah baptisan kekuatan guntur ini. Aku pergi, enak sekali. Aku pikir aku pasti akan mati karena badai petir ini, tapi aku tidak menyangka akan mendapat panen sebesar itu. Bukankah aku akan menjadi berkah tersembunyi? Rasa sakit menjadi semakin melemah. Wu Yun sudah benar-benar tenang. Dia bahkan punya perasaan. Dia mulai menantikan guntur yang turun. Karena perasaan ini sangat nyaman. Kali ini Tian Lei hanya membantunya. Selanjutnya, beberapa petir lagi jatuh. Total ada 9 jalur. Di ujung 9 jalur, awan bencana di atas langit perlahan menghilang. Semuanya dikembalikan ke kejelasan. Tetapi bahkan jika semuanya kembali jelas, orang-orang yang menonton dari kejauhan masih tidak berani mendekati tempat Wu Yun berada. Karena bagi mereka, guntur tadi sungguh menakutkan. Apalagi mereka juga mengira Wu Yun sudah mati. Saya tidak tahu situasi sebenarnya Wu Yun saat ini. Itu adalah Wu Yun. Meski dia masih meringkuk dan tergeletak di tanah. Tapi dia merasa sangat jelas bahwa dia lebih kuat. Meridian ke-10 telah sepenuhnya terbangun dan telah berubah dari kondisi energi ke kondisi substansial yang sama seperti 9 meridian sebelumnya. 9 meridian lainnya, di bawah baptisan guntur, menjadi lebih kuat dari yang terkuat. Tuanku, ada hal yang bagus. Wu Yun berbisik diam-diam, merasa sangat gembira di dalam hatinya. Namun segera, Wu Yun menemukan masalah lain. Yaitu, tubuh suci yang abadi. Omong-omong, tubuh suci abadi telah mencapai alam keempat, alam abadi, sejak lama. Namun sudah lama juga tidak ada kemajuan. Ia selalu berada dalam kondisi awal alam abadi. Oleh karena itu, perannya dalam pertempuran menjadi kurang kuat. Terutama kemampuan pemulihannya yang sangat lemah. Karena kekuatan Wu Yun semakin kuat, level tubuh suci abadi belum meningkat. Baru saja, Wu Yun merasa tubuh abadinya menjadi lebih kuat. Omong-omong, ini adalah alam keempat dari tubuh suci abadi. Ada total 6 alam kecil di alam keabadian. Itu adalah bencana tingkat ke-6. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, langkah yang diambil Wu Yun adalah yang pertama dari 6 kesengsaraan. Pada saat ini, Wu Yun tiba-tiba mulai memahami sesuatu. Dia sepertinya tahu kenapa Lei muncul hari itu. Saya juga tahu mengapa dia merasa nyaman. Namun, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Karena yang baru saja dia duga adalah bahwa guntur hari itu disebabkan oleh bencana pertama di alam abadi. Tetapi jika itu masalahnya, lalu mengapa arah yang dituju guntur hari itu adalah meridiannya, bukan tubuh fisiknya? Bukankah tubuh suci abadi adalah penggarap tubuh utama? Saya tidak dapat memahaminya, saya benar-benar tidak dapat memahaminya. Apapun yang terjadi, bangun dan atur nafasmu terlebih dahulu sebelum berbicara. Dia berbisik diam-diam. Karena Anda tidak dapat memahaminya, jangan pikirkan itu. Meski semuanya sudah stabil sekarang. Namun, semuanya baru saja berakhir, dan dia harus mengatur pernapasannya untuk sementara waktu. Jika tidak, jika Anda hanya mengaktifkan atau bertarung secara membabi buta sekarang, hal itu akan dengan mudah menimbulkan risiko menjadi gila. Namun, ada satu hal yang patut disyukuri. Karena sekarang 10 meridian sudah beroperasi penuh. Dengan kata lain, daya ledaknya saat ini dihitung berdasarkan 9 meridian aslinya. Maka secara langsung sebanding dengan ledakan 12 meridian. Ledakan 9 meridian sebelumnya sangat mengerikan. Izinkan saya bertanya kepada Anda, seberapa kuatkah kekuatan ketika 12 Tiao Na pecah? Namun, pada saat itulah Wu Yun bangkit dari tanah dan duduk bersila. Dia tiba-tiba menemukan masalah. Itu adalah arai penjara langit dan bumi, yang sudah tidak ada lagi. Selain itu, ada masalah lain. Ini juga merupakan masalah utama. Sesuatu yang hampir aku lupakan karena terlalu bersemangat dan gugup. Artinya, saat ini di hadapannya banyak orang yang mengelilinginya. Dari tadinya beberapa ratus orang, kini mencapai ribuan. Bisa dimaklumi, mereka pasti tertarik dengan gerakan tadi. Tentu saja bukan itu masalahnya,
masalah sebenarnya adalah dia melihat dengan jelas orang-orang di sekitarnya saat dia berdiri dan duduk bersila. Pasangan itu penuh dengan ketakutan dan keterkejutan. Dan mata serakah dan pembunuh. Ups. Wu Yun tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Benar saja, pada saat pemikirannya baru saja berakhir. Tiba-tiba, terdengar suara teriakan yang hampir gila dari sekeliling. Dalam aura orang-orang ini, Wu Yun juga dengan jelas memperhatikan aura banyak orang luar. Orang yang berteriak paling ganas adalah para penggarap dari luar wilayah. Sepertinya tidak ada waktu untuk mengatur nafas. Ayo lakukan saja. Melihat orang-orang yang bergegas ke sana kemari, Wu Yun berbisik diam-diam. Dia awalnya ingin mengatur nafasnya sebentar dan menunggu sampai seluruh nafas di tubuhnya benar-benar tenang sebelum mengambil tindakan. Tapi tidak ada waktu untuk mengatur pernapasannya sekarang. Dia hanya bisa melakukannya dengan keras. Walaupun dengan cara ini mungkin ada resiko menjadi gila, namun itu hanya sekedar resiko, dan bukan berarti akan terjadi sesuatu. Selain itu, dia tidak punya pilihan. Selama dia menghindari risiko menjadi gila, maka dengan kekuatannya saat ini, mungkin sulit bagi satu orang untuk melawan sekelompok beruang. Tapi tidak ada masalah untuk melarikan diri dengan tenang, atau bahkan membunuh beberapa orang lagi sebelum melarikan diri. Namun, pada saat itulah Wu Yun hendak mengambil tindakan dengan paksa. Tepat ketika dia mengaktifkan kekuatan suci di tubuhnya, dia tiba-tiba menemukan sesuatu. Pada saat ini, kekuatan suci di tubuhnya sangat kacau dan rusuh, karena dia gagal mengatur nafasnya dengan benar setelah memperkuatnya. Situasi ini jauh lebih berbahaya dari yang dia kira sekarang. Dengan kata lain, risiko bertindak terlalu jauh-jauh lebih besar dari perkiraannya. Jika dia ingin mengurangi risikonya, dia harus menyesuaikan tingkat suku bunganya. Bahkan hanya dengan beberapa lusin napas penyesuaian pernapasan dapat sangat mengurangi risikonya. Tapi apakah orang-orang di sekitarnya akan memberinya waktu? Itu jelas tidak mungkin, apalagi puluhan nafas, bahkan 10 nafas pun tidak bisa diberikan padanya. Orang-orang ini sepertinya menjadi gila saat ini, mencoba yang terbaik untuk membunuhnya. Kecemburuan, kebencian, segala macam emosi. Sialan, tidak ada yang perlu dipikirkan. Aku tidak punya keluhan dan dendam, tapi kamu memaksaku seperti ini. Tidak peduli apa, biarpun aku menjadi gila, aku akan membunuhmu sampah. Dia mengertakkan gigi dan berteriak, Wu Yun sudah membuat keputusannya. Putuskan. Paling buruk, ikan akan mati dan jaring akan putus, dan kedua belah pihak akan menderita kerugian. Namun, ketika situasi tiba-tiba terjadi, tepat ketika Wu Yun hendak mengambil tindakan. Di tengah kerumunan, sesosok tiba-tiba muncul, dan dengan kecepatan yang sangat cepat, dia mendahului semua orang dan tiba di depan Wu Yun. Pada saat yang sama, dia dengan keras berkata kepada Wu Yun, Wu Yun, kamu tidak boleh mengambil tindakan sekarang. Kamu baru saja membangkitkan denyut ke-10. Jangan impulsif. Jika kamu mengambil tindakan sekarang, kamu akan menjadi gila. Cepat sesuaikan nafasmu dan gunakan kemampuanmu. Puluhan nafas sudah cukup. Aku akan membantumu menahan lusinan nafas ini. Mendengar suara ini, Wu Yun tiba-tiba mendongak, dan pupil matanya segera menyusut sedikit. Karena dia mengenali orang. Apalagi saya sudah banyak berurusan dengannya sebelumnya. Bab 2424 Lin Yi yang aneh. Lin Yi. Wu Yun diam-diam mengerutkan kening dan berkata, mengapa kamu ada di sini? Oh, ini api penyucian alami. Bagaimana mungkin aku melewatkannya? Lupakan saja, aku akan menjelaskan sisanya kepadamu setelah masalah ini selesai. Selesai. Jangan khawatir, kali ini aku tidak akan menyakitimu, jadi cepatlah dan atur pernapasanmu. Lin Yi mengucapkan beberapa patah kata dengan cepat, lalu mendarat di depan Wu Yun. Wu Yun menatap Lin Yi dalam-dalam, ekspresinya sedikit aneh. Dia tidak bisa memahaminya. Di saat kritis seperti itu, Lin Yi benar-benar keluar untuk membantunya. Sangat sulit dipercaya. Namun, dia tidak bisa melihat jejak kemunafikan di Lin Yi. Apakah dia benar-benar ada di sini untuk membantuku? Wu Yun bergumam diam-diam.
Kekuatan Lin Yi kembali mengejutkannya. Ketika mereka berpisah pada pertemuan perekrutan magang, tingkat budidaya Lin Yi berada di tingkat ke-6 Suan-Suan. Di luar dugaan, tidak memakan waktu lama, mungkin lebih dari sebulan. Dia benar-benar menerobos 2 level lagi, mencapai Po Suan level 8. Pada saat ini, Lin Yi tidak hanya melepaskan seni bela dirinya, tetapi juga pedang pemusnahan dan pemusnahan muncul di tangannya. Tentu saja, keterampilan iblis surgawi dan duniawi tidak digunakan. Yang paling mengejutkan Wu Yun adalah rumah Dongtian milik Lin Yi. Ternyata itu adalah rumah surga Gua 6 Jalan. Mengapa Anda tidak mengetahui tentang Lin Yi dan Dongtian Mansion sebelumnya? Mungkin karena Wu Yun tidak mengetahui keberadaan Dongtian Mansion saat itu, jadi dia mengabaikannya. Atau mungkin saat itu, Lin Yi sama sekali tidak menggunakan Dongtian Mansion. Tapi tidak peduli apa, dengan tingkat kultivasi Lin Yi saat ini, tidak ada masalah untuk membantunya menahan puluhan napas. Lagi pula, di antara orang-orang di sekitarnya, bahkan para kultivator dari luar dunia, tidak ada yang terlalu kuat. Jika demikian, maka Wu Yun hanya duduk bersila. Sesuaikan napas Anda. Bang, bang, boom, boom. Tak lama kemudian, Lin Yi sudah bertarung dengan semua orang. Meskipun Wu Yun mengatur nafasnya, dia selalu memperhatikan pertempuran di luar. Dia bisa merasakannya. Meskipun kekuatan tempur Lin Yi sangat kuat, dia juga diberkati oleh seni bela diri. Tapi terlalu banyak orang yang mengepungnya. Saya tidak tahu apakah orang-orang ini gila atau tidak, mereka tidak memiliki keluhan dan dendam, tetapi mereka datang ke sini dengan sembrono. Akibatnya Lin Yi sangat menderita. Namun secara umum, dengan berkah ilmu bela diri, belum lagi puluhan tarikan napas, bahkan 2 hingga 300 tarikan napas, tidak ada masalah besar. Cukup. Saat-saat ini mungkin tidak lama, tapi bagi Wu Yun, itu sudah cukup. Kira-kira, setelah 60 napas, tiba-tiba, gelombang kekuatan besar melonjak dari belakang Lin Yi. Segera setelah itu, kekuatan membunuh sedingin es melanda. Sesosok naik ke langit di tengah kekuatan ini. Saat ini, Wu Yun mengerahkan semua kekuatan yang dia bisa. Dia berteriak dengan suara rendah, "Kalian bajingan, kalian tidak punya keluhan dan dendam. Jika kalian membunuhku seperti ini, maka aku akan membalas kalian semua. Lin Yi, pergi. Sungguh, bunuh aku." Saat 4 kata terakhir jatuh, ledakan 10 meridian. Pecahnya rumah surgawi Gua 6 Jalan. Meskipun budidaya Wu Yun saat ini hanya pada alam tubuh gua tingkat pertama. Tetapi karena keberadaan seni dewa bela diri Taisang, kekuatan sucinya sendiri tidak sebanding dengan kekuatan para kultivator biasa. Setelah diperkuat oleh rumah surgawi Gua 6 Jalan, ia meledak melalui 10 meridian. Ditambah dengan seni bela diri keempat dari cara membunuh, pembunuhan diri sejati. Pada saat ini, kekuatan yang diberikan oleh Wu Yun bisa dikatakan tidak dapat dihentikan. Bahkan Lin Yi merasa rambutnya berdiri tegak ketika dia menyadari kekuatan ini. Yang lain hanya merasa ngeri. Melihat Wu Yun mengambil tindakan, Lin Yi segera mundur ke posisi aman di sebelah Wu Yun. Ketika dia melihat lagi, Wu Yun sudah bergegas keluar. Saat ini, dia telah menjelma menjadi pedang panjang yang tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Kekuatannya siap membelah dan merobek seluruh ruang. Lari. Kerumunan yang mengepung benar-benar terkejut dengan kekuatan ini. Mereka ingin lari. Tapi, bisakah kamu melarikan diri? Mungkin Wu Yun tidak bisa membunuh semua orang dengan gerakan ini. Lagi pula, ada ribuan orang di sekitarnya. Namun, setidaknya 30% dari mereka pasti akan mati. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Pedang panjang yang diubah oleh tubuh Wu Yun jatuh langsung ke tanah. Retakan di bumi menyebar ke daerah sekitarnya dengan kecepatan yang mengerikan. Kekuatan mengerikan itu bahkan lebih tinggi di tanah, menyapu kemana-mana dengan tatapan tegas. Jeritan dan ratapan terdengar tanpa henti. Tidak mengherankan, lebih dari 30% meninggal secara tragis di tempat. Namun, meski beberapa orang yang tersisa terluka, masih banyak orang yang berhasil melarikan diri. Mereka menangis dan menjerit, penuh ketakutan, dan melarikan diri dengan panik. Tindakan ini mengejutkan hati Lin Yi. Inkarnasi Tao dengan tubuh Anda, dan bunuh dengan diri Anda yang sebenarnya.
Ini adalah level yang dia kejar. Dia selalu ingin menggunakan dasar seni bela diri untuk memahami gerakan ini dan mengubahnya menjadi Tao, membunuh jati dirinya. Namun, meskipun ia telah memahami seni bela diri jurus Tao kelima, ia masih gagal memahami jurus untuk mengubah Tao dengan tubuhnya. Namun ini juga menunjukkan betapa besarnya jarak antara dirinya dan Wu Yun dalam seni bela diri. Wu Yun telah memahami kemampuan untuk mengubah Tao dengan tubuhnya dalam seni bela diri keempat untuk menemukan jalan, tetapi dia belum memahaminya dalam seni bela diri kelima untuk menemukan jalan. Segera, Wu Yun kembali ke wujud manusianya. Mengejar. Lin Yi bergegas ke Wu Yun dengan langkah cepat. Melihat semua orang melarikan diri, Lin Yi berteriak dan bersiap mengejar mereka. Tidak perlu. Wu Yun meraih Wu Yun dan memperingatkannya. Begitu mereka melarikan diri nanti, semua orang akan tahu tentangmu. Saat itu, pasti akan ada banyak orang yang ingin membunuhmu. Bisa kuberitahu, ada banyak orang yang datang saat ini. Mereka adalah monster top dari semua di seluruh dunia. Meskipun aku takut padamu dengan kekuatanmu, jika kamu bertemu monster-monster itu, kamu mungkin tidak bisa menang. Lin Yi berkata buru-buru. Sebenarnya ada sedikit kekhawatiran dalam kata-katanya. Hal ini membuat Wu Yun kembali tercengang. Dia melihat ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan, dengan hati-hati menatap Lin Yi. Lalu dia mengatakan sesuatu yang salah. Apakah kamu benar-benar Lin Yi? Memang benar. Wu Yun benar-benar tidak percaya. Lin Yi adalah lawan yang hampir bertarung sampai mati. Dia juga terpaksa menggunakan keterampilan terlarang, keterampilan iblis surgawi dan bumi. Mereka berdua berdebat sampai-sampai kamu mati atau aku hidup. Sekarang, orang ini benar-benar peduli dengan hidup dan matinya. Bab 2425 Guru meminta saya untuk membantu Anda. Tentu saja, Lin Yi juga tidak bodoh. Wu Yun bertanya, sepertinya tidak bisa dihubungi, tetapi sebenarnya dia tahu bahwa Wu Yun sedang meragukan sesuatu. Tapi dia masih terus bertanya, kamu benar-benar tidak ingin mengejar lagi? Jangan mengejar lagi. Wu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan begitu banyak orang, apakah menurutmu kita benar-benar bisa membunuh mereka semua? Selama salah satu dari mereka lolos, maka tidak peduli berapa banyak kita membunuh. Usaha kita tidak akan sia-sia. Lagi pula, aku tidak takut diketahui. Di api penyucian yang berbahaya ini, bahkan jika tidak ada yang tahu, jika kita bertemu, kita akan tetap hidup dan mati, kan? Dengan kata lain, dibandingkan dengan bangun dan kejar mereka, saya ingin tahu lebih banyak sekarang, apa yang Anda lakukan selama lebih dari sebulan sejak Anda meninggalkan Tianlongxing, dan bagaimana kamu menjadi begitu lembut. Kata-kata sebelumnya tidak mengganggu Lin Yi. Pertanyaan terakhir ini membuat Lin Yi tercengang. Lembut, apakah itu cocok? Saya khawatir kata ini tidak pantas, bukan? Namun Lin Yi tidak melakukan banyak penelitian tentang masalah ini. Setelah mengerutkan kening sejenak, dia berkata dengan tenang, ayo pergi dari sini dulu, dan bicara sambil berjalan. Ya. Wu Yun mengangguk, dan mereka berdua terbang di kejauhan, satu demi satu. Dalam perjalanan, Lin Yi berkata kepada Wu Yun, sebenarnya, aku sama sekali tidak ingin membunuhmu pada awalnya, aku hanya marah padamu. Adapun sihir surgawi dan keterampilan iblis duniawi, karena saya telah memberitahu guru sejak lama, saya tahu bahwa dia itu pasti akan datang, jadi saya tahu bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada saya. Juga, izinkan saya memberitahu Anda, pada saat itu, jika Tuan tidak menyegel Dongtian saya Mansion dan mencegahku menggunakannya di Tianlong Star, jika tidak, apakah kamu pikir aku bahkan tidak bisa mengalahkanmu saat itu? Wu Yun mengangguk sambil berpikir dan berkata pada dirinya sendiri, pantas saja aku tidak menyadarinya kekuatan Lin Yi Dongtianfu pada waktu itu. Ternyata menjadi seperti ini. Kemudian dia melanjutkan, adapun datang ke sini kali ini, pertama, untuk pelatihan, dan kedua, guru meminta saya untuk datang ke kamu. Mencariku. Wu Yun terkejut, petapa hutan ungu memintamu secara khusus untuk datang. Datang kepadaku. Mengapa? Haha.
Lin Yi tersenyum ringan dan berkata, Wu Yun, beruntunglah itu kamu bertemu tuanku. Sebenarnya, dia sudah tahu tentang omong kosong guru tingkat sucimu. Bahkan jika itu bohong, tentu saja, dia juga memperhitungkan bahwa kamu akan mendapat masalah hari ini, jadi biarkan aku membantumu. Tapi, karena itu, ketika guru menyuruh saya untuk membiarkan saya membantu Anda, saya benar-benar enggan. Tetapi sulit untuk tidak mematuhi perintah Tuan, jadi mari kita lakukan. Bantu saya. Wu Yun tertegun, sedikit malu tanpa diduga, betapa hutan ungu sudah mengetahui tentang guru sucinya. Kebohonganmu dibuat-buat, tapi kemudian dia tersenyum dan berkata, Lin Yi, bantu saja aku. Karena kamu bersedia melepaskan masa lalu bersamaku, maka aku hanya akan mengungkapkan posisiku. Kita rukun sebagai teman. Tidak ada pertanyaan siapa membantu siapa. Kami saling membantu. Artinya, jika ada manfaat dan harta, Anda dan saya akan membaginya secara merata. Tentu, Lin Yi tersenyum. Namun, dia tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu lagi dan berkata kepada Wu Yundu. Ngomong-ngomong, apakah kamu bingung kenapa aku tiba-tiba menjadi begitu ramah? Bahkan jika sebelumnya hanya akting, aku pasti tetap orang yang pemarah, kan? Ya. Wu Yun mengangguk. Tetapi sulit untuk mengungkapkannya, karena Lin Yi berinisiatif untuk menyebutkannya, dia menanggapinya dengan tepat. Lin Yi tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, sebenarnya, meskipun aku tidak benar-benar ingin membunuhmu saat itu, aku memang punya niat untuk membunuhmu. Sejujurnya, selama periode ini, guru mengetahui bahwa saya memiliki masalah kondisi mental, jadi dia menghabiskan banyak upaya untuk membantu saya membentuk kembali kondisi pikiran saya dan menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu dan kemarahan di hati saya. Jika tidak, Anda mengira saya baru saja menembus level ketiga berturut-turut sebelumnya, mengapa saya bisa menembus 2 level selama periode waktu ini? Semua perubahan dalam kondisi pikiran sayalah yang memberi saya kabar baik. Ngomong-ngomong, cara kultivasi dan kondisi pikiran benar-benar sebuah misteri. Wu Yun, sekarang, bagi saya, sebenarnya, saya tidak terlalu peduli tentang apapun. Menjadi kompetitif, berdebat tentang hasil, tidak ada yang perlu diperjuangkan. Itu tergantung pada hal-hal buatan manusia, selama kepercayaan diri cukup. Selain itu, ada orang di luar dunia, ada hari di luar dunia. Tidak peduli aku Lin, tidak peduli seberapa jauh Yi melangkah, pada akhirnya akan ada seseorang yang lebih kuat dari itu. Aku di dunia ini. Aku tidak mungkin membunuh semua orang yang lebih kuat dariku, kan? Aku pergi, apakah kamu begitu tercerahkan? Lin Yi berkata. Wu Yun benar-benar terkejut dengan kata-kata ini. Ini jelas merupakan kebangkitan yang hanya terjadi setelah pencerahan besar. Masalah tataran cita juga merupakan masalah yang paling penting dan paling rawan dalam jalur kultivasi. Meskipun Wu Yun tidak terlalu suka berkelahi, dia hampir membuat kesalahan besar dengan merasa cemas sebelumnya. Untungnya, saya bangun tepat waktu. Tanpa diduga, Lin Yi juga terbangun. Meskipun dia terbangun sendiri, sementara Lin Yi terbangun dengan bantuan tuannya, masih ada kesenjangan antara keduanya dalam kondisi mental mereka. Tapi kalau bicara hasil saja, sebenarnya hampir sama. Mereka semua memahami prinsip tidak ada perjuangan dan tidak ada kesombongan atau ketidaksabaran. Ngomong-ngomong, Lin Yi, kamu mengatakan sebelumnya bahwa aku pasti akan menjadi gila. Apa maksudmu? Apakah kamu tahu tentang 10 meridian? Juga, apa yang terjadi dengan guntur yang tiba-tiba jatuh dari langit? Tiba-tiba, Wu Yun bertanya lagi tentang 10 meridian dan Tianlei. Dan ini memang merupakan keraguan psikologis yang besar bagi Wu Yun. Bahkan saat ini, dia masih memiliki banyak pertanyaan yang belum dia pecahkan. Denyut ke-10, haha, Wu Yun, kamu sangat kuat. Saya tidak menyangka kamu bisa membangkitkan denyut ke-10. Saya tidak punya waktu sebelumnya. Sekarang, izinkan saya menambahkan, selamat. Lin Yi melihat pada Wu Yun sambil tersenyum, dan kemudian melanjutkan. Adapun aku bahkan tidak bisa membicarakan masalah 10 meridian jika aku mengetahuinya, tapi aku tahu sesuatu tentang itu. Mari kita bicara tentang guntur dulu. Munculnya guntur hari itu sebenarnya
Bab 2426 Bagaimana Anda bisa masuk? Jika yang saya tahu benar, guntur itu disebabkan oleh kebangkitan denyut ke-10. Denyut ke-10, juga dikenal sebagai denyut yang menantang surga, seharusnya tidak muncul, tetapi muncul. Itu pasti akan menyebabkan beberapa fenomena aneh di dunia, seperti guntur. Namun, yang aneh adalah, pada titik ini, suara Lin Yi berhenti. Dia menatap Wu Yun dengan tatapan aneh di matanya. Ada apa? Wu Yun bertanya dengan sedikit kebingungan. Sejauh yang saya tahu, tidak ada lebih dari 6 guntur surgawi di 10 meridian. Jumlah yang paling mungkin adalah 3. Mengapa Anda menemukan 9? Selain itu, ketika Anda mengatasi kesengsaraan, saya juga melihat keadaanmu. Kamu tidak mengatasi kesengsaraan sama sekali, tetapi menikmati dirimu sendiri. Apa yang terjadi? Tentu saja, aku hanya mendengar ini. Mungkin, apa yang kudengar salah. Lagi pula, kaulah yang benar-benar telah itu. Seseorang dengan denyut nadi ke-10. Meskipun Lin Yi menemukan penjelasan untuk masalah ini, tapi nadanya jelas penuh keraguan dan kebingungan. Faktanya, ketika Wu Yun selesai mendengarkan, dia sendiri tercengang. Selain itu, dia dengan cepat memikirkan alam keempat dari tubuh suci abadi, kesengsaraan pertama di alam abadi. Beberapa pemikiran dengan cepat terlintas di benak saya. Kemudian dia bergumam, menurut apa yang dikatakan Lin Yi, kesengsaraan guntur saya berbeda. Apakah itu karena kesengsaraan tingkat pertama? Jika tidak terjadi apa-apa, kesengsaraan tingkat pertama juga harus diatasi dengan guntur. Bisakah mungkinkah kesengsaraan guntur di meridian ke-10 bertepatan dengan kesengsaraan guntur tingkat pertama? Meskipun ini agak mustahil, itu bukan tidak mungkin. Lagi pula, sepertinya tidak ada penjelasan lain yang lebih baik. Hanya saja jika dua kesengsaraan guntur tumpang tindih, bukankah keduanya menjadi lebih kuat? Mengapa saya merasa bahwa kesengsaraan guntur, selain membantu saya, tidak memiliki niat untuk membunuh saya? Apa yang kamu gumamkan? Saat dia berbisik, suara Lin Yi terdengar. Tidak apa-apa. Wu Yun dengan cepat menggelengkan kepalanya. Bukan karena dia ingin menyembunyikan apapun, tetapi hanya saja hal-hal ini terlalu rumit untuk dibicarakan dan dia tidak ingin menjelaskannya. Lalu, Lin Yi berkata sambil berpikir. Sebenarnya, Wu Yun, aku masih punya sedikit tebakan. Susunan sangkar langit dan bumi, apakah kamu masih ingat formasi yang melindungimu sebelumnya? Setelah kamu mengatasi kesengsaraan, susunan sangkar langit dan bumi akan menjadi hilang. Menurut spekulasi saya, nilai dari arai sangkar langit dan bumi itu sendiri adalah bahwa senior yang mengatur arai secara khusus meninggalkannya untuk mereka yang menyerap Tian Mai Susu dan di masa depan untuk melawan kesengsaraan guntur. Jika saya tebakanmu benar, 9 guntur itu dan formasi sangkar langit dan bumi membantumu mengimbangi setidaknya setengah dari kerusakan. Formasi sangkar langit dan bumi. Bantu aku menahan setengah dari kerusakan. Wu Yun bergumam beberapa kali lagi kata-katanya, dan kemudian, dalam sekejap, pupil matanya bersinar. Ngomong-ngomong, kalau itu masalahnya, itu benar. Begitu, itu dia. Pertanyaan ini sepertinya sudah terjawab. Meski masih terdapat beberapa permasalahan, namun penjelasannya belum terlalu sempurna. Tapi, sepertinya hal itu sudah tidak penting lagi. Karena perkara sudah berlalu, kesusahan guntur telah selesai, denyut ke-10 dan kesusahan pertama juga telah dimiliki. Tampaknya tidak masuk akal lagi untuk mengkhawatirkan hal-hal yang tidak masuk akal ini. Namun, jika dipikir-pikir sekarang, saya masih merasa sedikit takut. Semua yang terjadi saat itu tidak berlangsung lama. Namun, siapa yang dapat menjamin bahwa hal tersebut akan sangat mudah? Meskipun segala sesuatunya telah berlalu, Wu Yun selalu merasa bahwa dia hampir menemui ajal. Oke, Wu Yun, berhentilah memikirkannya dan lanjutkan. Ada harta langka yang tak terhitung jumlahnya di api penyucian berbahaya ini. Sudah waktunya untuk mengambil langkah berikutnya. Tidak masuk akal untuk memikirkan hal-hal masa lalu ini. Suara Lin Yi tiba-tiba terdengar. Ayo. Pikirannya persis sama dengan pikiran Wu Yun. Ya itu benar. Wu Yun mengangguk,
dan mereka berdua terus bergerak maju. Tapi dia baru saja bergerak maju kurang dari 10 napas. Tiba-tiba, ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah. Dia berhenti tiba-tiba dan berdiri di sana, menatap Lin Yi dengan mata terbakar dan ngeri. Operasi ini juga membuat Lin Yi cepat mendengarkan. Awalnya dia ingin bertanya pada Wu Yun apa yang terjadi. Tapi ketika dia melihat mata Wu Yun yang sangat panas, sedikit rasa malu dan ketakutan melintas di wajahnya. Ya, itu canggung dan menakutkan. Segera setelah itu, Lin Yi mengumpulkan emosinya dan mundur beberapa langkah. Dia mengangkat tangannya untuk menutup jarak antara dia dan Wu Yun, dan berkata, "Selamat tinggal, Wu Yun, izinkan saya memberitahu Anda, meskipun saya mengikuti pengaturan guru, menyelesaikan perbedaan dengan Anda, berdamai, dan setuju untuk berjalan bersama Anda dan membantu satu sama lain, tapi, aku laki-laki. Meskipun kamu tampan dan aku tampan, tapi aku tidak suka laki-laki, jangan lihat aku seperti itu. Jika kamu ingin berhubungan seks denganku, maka saya menyarankan Anda untuk menyerah dalam hal ini. Pikiran, saya memperingatkan Anda, jika Anda melihat saya seperti ini lagi, saya akan berbalik dan segera pergi." Setelah mengucapkan kata-kata ini, Wu Yun membeku di tempat. Dan mata yang semula panas dan ngeri itu langsung memutar matanya. Brengsek, bisakah kamu mengatakan sesuatu yang manusiawi? Lalu kenapa kamu menatapku seperti itu? Kupikir kamu tiba-tiba bernafsu padaku. Lin Yi mengerucutkan bibirnya, lalu bergumam tidak puas, kamu begitu kuat sekarang dan aku tidak bisa mengalahkanmu. Apa yang akan aku lakukan jika kamu mencoba menangkapku dengan paksa? Tidak bisakah kamu takut? Sial, aku tidak menyadarinya sebelumnya, tapi sekarang menurutku kamu gila. Wu Yun memarahi dengan marah, tuanmu telah mengubah pola pikirmu, apakah dia juga telah membentuk kembali otakmu? Haha, oke, jangan marah, aku hanya menggodamu, lihat dirimu. Lin Yi tertawa, dan kemudian berkata dengan serius, tapi apa yang terjadi padamu ketika kamu datang ke sini tiba-tiba? Apa yang kamu temukan? Apakah aku? Wu Yun sedikit terdiam, dan dia benar-benar terhibur oleh orang ini. Dia memutar matanya dan tidak memikirkan masalah itu lebih jauh. Setelah merenung sejenak, dia bertanya, bagaimana kamu bisa masuk? Bab 2427 Rahasia Lin Yi. Bagaimana saya bisa masuk? Lin Yi mengerutkan kening dan berkata, saya baru saja masuk seperti ini. Bagaimana lagi saya bisa masuk? Saya terbang melalui terowongan luar angkasa. Mungkinkah saya bisa masuk dari bawah tanah? Bisakah Anda lebih serius, maksud saya? Tingkat kultivasi Anda. Wu Yun berkata dengan tegas, karena situasinya sangat mendesak sebelumnya, dan Anda datang untuk membantu saya, bukan musuh, jadi saya tidak pernah memikirkannya secara detail. Baru saja, itu juga karena saya telah menanyakan pertanyaan lain kepada Anda. Saya tidak memikirkan tentang kultivasi Anda, tetapi sekarang saya menyadari bahwa Anda adalah satu-satunya yang telah menembus alam misterius tingkat ke-8. Ini adalah api penyucian alami. Bagaimana Anda bisa masuk? Dan dari mana datangnya tingkat kultivasi Anda? Untuk menembus alam misterius tingkat ke-8. Rumah Dongtian. Atau 6 jalan. Dapatkah Anda mengetahui bahwa saya berada di tingkat ke-8? Tingkat Poksuan. Lin Yi tidak hanya tidak menjawab, tetapi juga menanyakan pertanyaan pada Wu Yun sebagai balasannya. Bagaimana kamu bisa tahu? Apakah kamu pikir aku buta? Wu Yun berkata dengan suara yang dalam. Bahaya, tidak, itu karena ini. Saat dia mengatakan itu, Lin Yi mengeluarkan batu giok sebening kristal, setengah ukuran telapak tangan, dari cincin penyimpanannya. Apa ini? Wu Yun terkejut dan mengambil batu kecil berwarna zamrud itu. Tapi saat dia mengambilnya, dia merasakan gelombang energi mengalir ke tubuhnya. Aura yang sangat kuat di alam tubuh gua. Bisik Wu Yun. Lin Yi dengan cepat mengambil kembali batu itu, mengambil kembali cincin penyimpanannya, dan berkata, berikan padaku, benda ini tidak dapat dipisahkan dari tubuh terlalu lama, jika tidak, begitu kekuatan hukum di api penyucian berbahaya ini mengetahui kultivasiku, aku akan mati saat itu.
Wu Yun mengerutkan kening dan menatap Lin Yi. Dia tidak berbicara lagi, tapi sepertinya dia memahami sesuatu. Batu pembentuk alam. Kamu juga dari dunia luar, tahukah kamu? Lin Yi berkata, lupakan saja, kamu tidak tahu meskipun kamu terlihat seperti ini, izinkan aku memberitahumu tentang itu. Batu pembentuk alam ini, yaitu, Anda dapat menciptakan ilusi. Misalnya, saya sekarang adalah seorang penggarap alam penghancur misterius, tetapi dengan batu pembentuk alam di tangan saya, itu dapat menciptakan ilusi. Ini seperti kamu sebelumnya. Bisa pergi ke wilayah alam dewa kedua tanpa mencapai alam Poksuan, jenis kekuatan yang sama yang dapat menipu kekuatan hukum wilayah alam dewa kedua. Tentu saja, aku tidak bisa melakukan ini sendiri, aku pasti membutuhkan bantuan orang yang super kuat. Tuanku membantuku mendapatkannya. Dengan batu pembentuk alam ini, aku bisa menipu kekuatan hukum api penyucian alam. Dan menyelinap masuk. Batu pembentuk alam, bisik Wu Yun, meskipun dia tidak tahu apa itu batu pembentuk alam. Namun, itu cukup dekat dengan dugaannya. Kemudian Lin Yi berkata lagi, tapi Wu Yun, saya tidak menyangka, bagaimana Anda bisa tahu bahwa saya berada di budidaya Poksuan tingkat 8. Dengan adanya batu pembentuk alam ini, secara teoritis, kecuali budidaya levelnya lebih tinggi dari tuanku, itu masih kuat. Jika tidak mungkin untuk melihat tingkat kultivasiku yang sebenarnya. Lagi pula, ini adalah sesuatu yang bahkan bisa menipu api penyucian. Aku tidak tahu tentang ini. Wu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi saya melihatnya pada pandangan pertama, mungkin karena saya sudah tahu alasan kultivasi Anda. Wu Yun tidak berbohong ketika mengatakan ini, dia benar-benar tidak tahu. Namun, hal ini dapat dijelaskan. Mengapa meskipun telah dikepung oleh begitu banyak orang sebelumnya, tidak ada yang mempertanyakan budidaya Lin Yi di alam penghancur misterius dan urusan rumah Dongtian. Mungkin karena keberadaan batu pembentuk alam ini, di mata orang-orang itu, tingkat budidaya Lin Yi telah mencapai alam tubuh gua. Dan Lin Yi tidak terlalu memikirkan masalah ini. Dia yakin Wu Yun benar-benar tidak tahu. Dia juga percaya bahwa Wu Yun pasti memiliki keterampilan yang luar biasa. Namun, jika menyangkut rumah Dongtian, masih ada masalah besar di benak Wu Yun. Dia memandang Lin Yi lagi dan bertanya, Lin Yi, batu pembentuk dapat membantu Anda memecahkan masalah masuk, tetapi dari mana rumah gua surga Anda berasal, atau apakah itu 6 jalan ke alam tubuh gua? Bolehkah aku membuka rumah Dongtian? Aku malu mengatakan ini. Lin Yi berkata dengan sedikit frustrasi, rumah Dongtian saya sebenarnya ada ketika saya pertama kali memasuki alam Poksuan. Tetapi kali ini bukan guru yang membantu saya, tetapi saya mencuri salah satu milik guru. Harta karun. Guru awalnya merencanakan untuk menyimpan harta ini untukku dan memberikannya kepadaku untuk digunakan di alam tubuh gua. Artinya, itu adalah harta karun yang bisa langsung membuka rumah Dongtian tanpa harus memahaminya. Tapi aku, yang tidak menyadarinya, memutuskan sebelumnya saya mencurinya dan menggunakannya. Itu benar, di alam misterius rusak, bagaimana saya bisa menahan pembukaan rumah Dongtian? Jadi, saya hampir meledak saat itu. Guru menghabiskan banyak usaha untuk melakukannya. Lindungi aku. Setelah itu, dia juga menyegel guaku untuk jangka waktu tertentu dan tidak mengizinkanku menggunakannya. Baru, setelah aku memasuki api penyucian alami kali ini dia mengizinkanku untuk menggunakannya. Tetapi sekarang, tubuh dan meridian saya hilang. Sangat ditingkatkan, saya secara bertahap mampu beradaptasi dengan kekuatan rumah Dongtian. Namun, ada masalah yang paling saya sesali. Karena rumah Dongtian saya dibuka sebelum waktunya, dan juga secara langsung membuka 6 jalur, dan menggali tubuh fisik sebelum waktunya. Membatasi. Jadi, secara teoritis, pada dasarnya tidak mungkin bagi saya untuk membuka lebih banyak gua di masa depan. Dan guru memberitahu padaku bahwa dengan keterbatasan tubuhku, aku bisa membuka 7 atau bahkan 8 gua. Dari surga. Oh, sayang sekali. Kecuali ada keajaiban, inilah yang akan kulakukan mulai sekarang. Oh, jadi begini, tidak heran. Wu Yun mengangguk sambil berpikir.
Meskipun apa yang dikatakan Lin Yi agak misterius, sepertinya memang begitu. Saya juga diam-diam menghela nafas dalam hati, betapa indahnya memiliki seorang guru yang kuat. Keren abis. Tentu saja, hal semacam ini tidak bisa dilakukan dengan keserakahan, dan tuannya, Wu Lingtian, juga baik padanya. Mengesampingkan pemikiran ini, dia mendongak dan melihat bahwa Lin Yi tampak sedikit sedih, jadi dia menghiburnya. Tidak buruk, rumah surga Gua 6 Jalan telah melampaui banyak orang. Tidak buruk, Gua 6 Jalan Heaven Mansion, haha. Di antara mereka yang benar-benar tidak layak disebutkan di depan semua monster. Biar ku beritahu, 9 jalan adalah batas tertinggi, dan terlalu sedikit orang yang memilikinya, jadi aku tidak akan berpikir tentang itu untuk saat ini, tetapi tanpa rumah surgawi Gua 8 Jalan, itu tidak layak disebut monster sama sekali. Namun, kali ini saya datang ke api penyucian alami untuk mencari keajaiban. Saya juga yakin bahwa ketika saya memasuki api penyucian alami kali ini, saya pasti akan menemukan keajaiban yang memungkinkan saya mematahkan belenggu. Tetapi premisnya adalah saya harus terlebih dahulu meningkatkan kultivasi saya. Capai tingkat pertama alam tubuh gua, jika tidak, meskipun ada keajaiban seperti itu, saya tidak akan bisa menikmatinya. Guru berkata, jika saya dengan paksa membuka rumah surga gua tanpa mencapai alam tubuh gua, tidak peduli berapa banyak keajaiban yang ada, tidak dapat menyelamatkan saya. Wu Yun tidak menerima kalimat ini. Karena dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara mengambilnya. Setelah merenung sejenak, dia mengangguk dan berkata, "Ayah, aku juga percaya padamu." Oke, jangan membicarakan hal ini lagi, ayo pergi. Lin Yi bergerak maju dan terbang lagi. Wu Yun mengikuti. Pada titik ini, keraguan di hatinya akhirnya terjelaskan. Keduanya terbang ke depan, melintasi beberapa kota bobrok dan banyak gunung rendah. Tentu saja, saya juga bertemu banyak kultivator dari berbagai dunia planet dan beberapa dunia luar. Namun mereka tidak ambil pusing menghadapinya dan hanya menghindarinya. Setelah sekitar setengah jam, keduanya sampai di pegunungan raksasa yang tinggi dan menjulang tinggi. Pegunungan raksasa ini cukup luas, memberi mereka perasaan misterius dan istimewa. Saya selalu merasa pegunungan raksasa ini tidak biasa. Mereka berdua berdiskusi dan memutuskan untuk pergi dan melihat jauh ke tengah pegunungan raksasa ini. Namun, jauh di dalam pegunungan, Lin Yi, yang sedang terbang ke depan, tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, dia dengan cepat menarik Wu Yun dan bersembunyi di samping hutan lebat. Setelah menyembunyikan sosok mereka, keduanya mendongak. Adegan di depan mereka mengejutkan mereka berdua. Aku baru saja melihatnya. Bab 2428 Lin Yi memasuki lembah. Saya melihat area ngarai yang sangat terbuka di depan saya. Tidak, tepatnya, itu seharusnya sebuah lembah. Sebab, sebagai ngarai, kedalamannya tidak cukup. Ini hanya medan yang relatif cekung. Tapi mengapa Wu Yun mengira ini adalah ngarai, bukan lembah pada pandangan pertama? Pasalnya, dari segi bentuk, lembah ini terlalu mirip ngarai. Bentuknya memanjang. Lebarnya hanya beberapa puluh meter, namun panjangnya mencapai ratusan meter, bahkan mungkin ribuan meter. Tentu saja, pemandangan di depanku lebih dari itu. Yang benar-benar mengejutkan Wu Yun dan Lin Yi adalah pemandangan di ngarai ini. Dapat dikatakan bahwa ada sungai darah, gunungan mayat dan lautan darah, tak terhitung banyaknya lengan patah dan mayat yang dimutilasi. Dan mereka yang menginjak-injak mayat yang patah lengan ini adalah orang-orang yang tak terhitung jumlahnya dan padat. Dilihat dari pakaiannya, orang-orang ini berasal dari 5 planet besar, bahkan ada banyak orang dari dunia lain di antara mereka. Tapi tidak peduli dari dunia mana Anda berasal. Saat ini, mereka semua sedang bertarung. Pertarungan gila. Apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak orang berkelahi di sini? Lin Yi bertanya dengan cemberut. Saya tidak tahu. Wu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi melihat kondisi mereka, ada sesuatu yang tidak beres. Ada yang salah. Lin Yi berbisik, lalu pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan dia mengangguk, ya. Memang ada sesuatu yang salah,
ekspresi mereka tidak benar, dan ada warna merah menyala di matanya, seolah-olah dia kerasukan. Ya, Wu Yun mengangguk. Aku tidak tahu apakah aku kesurupan atau tidak, tapi itu jelas tidak normal. Mari kita tidak keluar untuk saat ini. Mari kita lihat apa yang terjadi dulu. Lembah yang panjang dan sempit ini tidak sederhana. Lin Yi menoleh ke melihat Wu Yun dan tidak berkata apa-apa, tapi rupanya dia menyetujui usulan Wu Yun. Wu Yun tidak berbicara lagi. Seperti Lin Yi, mata mereka selalu tertuju pada orang-orang yang bertarung dengan gila-gilaan di lembah depan. Dan Wu Yun juga secara bertahap menyadarinya. Memang ada yang berbeda di lembah ini dengan dunia luar. Yang paling berbeda adalah Wu Yun selalu merasakan ada suasana yang sangat aneh di lembah ini. Dia tidak bisa mengatakan apa itu, tapi yang pasti berbeda dengan dunia luar. Hal yang paling mungkin menyebabkan aura aneh ini adalah sejak dia memasuki api penyucian alami, yang paling menarik perhatian Wu Yun adalah cahaya merah berdarah yang menyelimuti seluruh ruangan. Benar sekali, lampu merah berdarah tampaknya sangat kaya di lembah ini. Mungkin tidak terlalu jelas, tetapi dengan teknik penetrasi pupil Wu Yun, perbedaan ini dapat ditangkap dengan jelas. Mungkinkah lampu merah berdarah yang penuh aura kematian tiba-tiba menjadi kaya di lembah ini dan mempengaruhi pikiran orang-orang ini? Begitu kuat, akankah lampu merah tiba-tiba menjadi lebih kaya? Wu Yun mengerutkan kening dan berbisik, terus memikirkan pertanyaan ini. Dia sepertinya bisa menangkap sedikit petunjuknya. Tapi dia masih tidak bisa menangkap tanda ini. Faktanya, jika Wu Yun diberi waktu lebih banyak saat ini. Dengan kata lain, jika Wu Yun lebih berhati-hati dan lebih banyak berpikir, dia mungkin dapat benar-benar memahami tanda yang tiba-tiba ini dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Namun, dia jelas tidak punya waktu untuk memikirkannya. Karena, saat ini, Lin Yi, yang diam di sampingnya, tiba-tiba berdiri. Apalagi dia tiba-tiba berdiri tanpa komunikasi apapun dengan Wu Yun. Pada saat yang sama, saat Lin Yi berdiri, dia langsung melepaskan kultivasinya sendiri. Ini sangat mengejutkan Wu Yun. Saya tidak mengerti apa yang dilakukan Lin Yi ketika dia datang ke sini tiba-tiba. Namun, di luar dugaan, ini hanyalah permulaan. Hei, Lin Yi, apa yang kamu lakukan? Bersembunyi dulu dan lihat apa yang terjadi sebelum kamu membuat rencana. Wu Yun mengingatkannya sambil mencoba mengulurkan tangan untuk meraih Lin Yi. Mungkin karena dia tidak memikirkan kemungkinan terburuknya. Apalagi karena posisinya, dia berada di samping Lin Yi dan sedikit di belakangnya. Dia tidak melihat warna merah tua yang muncul di mata Lin Yi saat ini, persis sama dengan sekelompok orang yang bertarung di lembah. Jadi, saat Wu Yun selesai berbicara, Lin Yi baru saja memukulnya dan menembak ke arah lembah di depan. Begitu dia memasuki arena, dia melepaskan Zanfu Dao miliknya, bergegas ke lembah, dan langsung bertarung dengan semua orang di lembah. Astaga, apa yang kamu lakukan? Tindakan Lin Yi membuat Wu Yun berteriak kebingungan. Tapi dia tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu. Sial, tidak mungkin. Mungkinkah Lin Yi juga terkena? Tapi tempat ini masih agak jauh dari lembah, setidaknya 100 meter jauhnya. Apakah bisa terkena? Wu Yun tidak percaya dia. Namun nyatanya, apa yang dilakukan Lin Yi saat ini membuatnya mempercayai dugaan tersebut. Tentu saja, pemikiran yang muncul di benak Wu Yun saat ini adalah dia tidak bisa membiarkan Lin Yi terus seperti ini dan harus menemukan cara untuk membawanya pergi. Tidak ada yang bisa mempertahankan pertarungan seperti itu. Jangan bilang Lin Yi belum kuat, dia hanya mengandalkan seni bela diri untuk mendukungnya. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa menahan pembunuhan yang tak berkesudahan, tidak masuk akal, dan gila seperti itu. Jika dia tidak mati karena kelelahan, dia akan dikepung dan mati. Cepat atau lambat. Namun, jika dia ingin membantu Lin Yi, Wu Yun harus memikirkan cara yang lebih baik. Anda tidak bisa terburu-buru begitu saja. Bagaimana jika dia sendiri tertipu setelah masuk? Selain itu, Lin Yi mungkin tidak sadar sekarang, jika kamu membawanya pergi, dia tidak akan pergi. Persetan, sakit kepala sekali. Bagaimana bisa seperti ini? Lin Yi, dia berbisik di dalam hatinya,
Tapi sebelum pikirannya berhenti, pupil Wu Yun tiba-tiba menyusut. Baru saja, dia merasakan kekuatan yang sangat aneh, dengan panik mencoba menyerang kesadarannya. Dan kekuatan yang menyerbu kesadarannya ini sebenarnya mencoba mengendalikan jiwanya secara langsung dan menduduki kesadaran berpikirnya. Untungnya, jiwa Wu Yun kini cukup kuat. Selain itu, sifat teknik Dewa Bela Diri Taisang yang menantang surga akan menghilangkan kekuatan ini dalam waktu singkat. Jika tidak, Wu Yun mungkin tidak bisa lepas dari kendali. Tetapi sampai kekuatan aneh yang menyerbu lautan kesadaran ini hilang, Wu Yun masih merasakan jantung berdebar dan ketakutan. Bab 2429 Kekuatan yang aneh dan kuat. Itu sangat aneh, sangat tidak terduga. Bahkan dia tidak menyadari datangnya kekuatan tersebut. Jika Taisang Martial God Jue belum memiliki keterampilan tingkat suci yang menantang surga, jika tidak peduli seberapa kuat jiwanya, dia mungkin tidak dapat menahannya. Aneh sekali, kekuatan yang sangat kuat. Mungkinkah ini salah satu bahaya yang melekat di api penyucian alami yang dikatakan wakil kepala istana kepadaku sebelumnya? Warcraft, ilusi, susunan pembunuh. Itu dia. Ayolah, mungkinkah kekuatan ini berasal dari ilusi? Tetapi ilusi apa yang bisa sekuat itu? Bisikku dalam hati sambil berpikir diam-diam. Sekarang setelah dia mengalaminya sendiri, dia bisa memahami bagaimana Lin Yi dikendalikan. Namun justru karena itu, dia semakin takut memasuki lembah secara membabi buta. Sangat buruk. Ratusan meter jauhnya, kami hampir terkendali dan memasuki lembah, lalu apa gunanya? Sekarang Lin Yi hampir tidak bisa menjamin bahwa dia tidak akan ketinggalan dalam pertarungan. Dan dia masih bisa tetap terjaga di luar dan memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Jika dia juga dikendalikan setelah masuk, maka keduanya akan benar-benar hancur. Namun, pada saat ini, kemana Wu Yun bisa menemukan jalan untuk pergi? Sekarang, dia telah lama meninggalkan budidaya formasi, dan ilusi memiliki formasi alami dan kondensasi formasi. Namun apakah itu bentukan alam atau bentukan, akan selalu ada jejak yang harus diikuti. Andai saja Wu Yun masih mahir dalam formasi seperti saat dia berada di benua hutan belantara. Mungkin, dia benar-benar bisa menemukan cara untuk memecahkannya. Namun, hal itu mustahil baginya sekarang. Tapi saat Wu Yun sedang memikirkan cara menyelamatkan dan membawa Lin Yi keluar, ekspresinya tiba-tiba berubah lagi. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa Lin Yi akan kehilangan kekuatannya. Meskipun Lin Yi memiliki 6 jalan rumah surgawi dan seni bela dirinya sendiri. Namun, tingkat kultivasi Lin Yi masih hanya pada tingkat ke-8 dari memecah misteri, dan alam tubuh gua hanyalah ilusi yang tercipta. Kekuatan ilahinya tidak cukup kuat. Jika Anda terjaga dan mengandalkan keunggulan seni bela diri dan seni bela diri Tao, Anda tetap bisa meraih hasil yang baik. Tapi sekarang, tidak ada akal berpikir sama sekali, dia hanya tahu bahwa tidak ada trik yang harus diikuti saat bertarung sampai mati. Dalam keadaan seperti itu, Lin Yi, yang memiliki kekuatan suci yang relatif lemah, dengan cepat tertinggal. Apalagi proses ini akan sangat cepat. Seperti yang diharapkan. Dari saat Wu Yun menyadari bahwa Lin Yi akan kehilangan kekuatannya, hingga saat ini, dia terpesona dengan telapak tangannya. Hanya kurang dari 10 napas. Setelah terpesona, Lin Yi tidak merasakan rasa takut atau sakit sama sekali, meskipun mulutnya muntah darah. Dia berdiri dan bergegas menuju kerumunan yang paling padat. Sial, bukankah orang ini mencari kematian? Wu Yun diam-diam berseru, setelah selesai berbicara, Lin Yi pasti sedang mencari kematian ketika dia bergegas masuk seperti ini. Pada saat ini, Wu Yun juga memiliki beberapa keterikatan di hatinya. Berbicara tentang hubungan mereka dengan Lin Yi, sebenarnya mereka belum begitu mendalam. Tapi kali ini, jika dia bergegas ke lembah dan menyelamatkannya, nyawanya mungkin dalam bahaya. Bahkan sangat berbahaya. Oleh karena itu, Wu Yun mengalami saat-saat keterikatan dan keraguan. Namun, dia tetap memilih untuk mengambil tindakan. Karena Lin Yi saat ini bukan lagi Lin Yi di masa lalu, Lin Yi saat ini layak untuk dijadikan sahabat. Poin kedua adalah Master Lin Yi, Sage Hutan Ungu,
pernah menyuruh Wu Yun untuk meminta Wu Yun membantu Lin Yi sebanyak mungkin. Poin ketiga juga merupakan poin terpenting. Terakhir kali Wu Yun dikepung oleh semua orang setelah menyerap Tian Mai Sufu dan Lin Yi juga yang berdiri dan menghalangi kerumunan untuknya. Itu setengah dari anugerah yang menyelamatkan jiwa. Oleh karena itu, kali ini Wu Yun harus mengambil tindakan. Meskipun dia belum menemukan cara untuk menyelamatkannya, dia belum tahu apakah dia bisa melawan kekuatan aneh yang ingin menyerang jiwanya kapan saja setelah memasuki lembah. Tapi dia sudah mengambil tindakan. Ledakan. Sebelum Wu Yun bergegas ke lembah, Lin Yi mengayunkan pedangnya dan membunuh 3 orang, namun secara tidak sengaja, dia ditendang oleh orang lain di sebelah kiri. Puff. Lin Yi memuntahkan darah lagi dan terlempar ke tanah. Setelah jatuh ke tanah, terlihat jelas aura Lin Yi mulai melayang, dan langkahnya mulai terhuyung. Ini jelas merupakan tanda bahwa dia terluka parah, tetapi dia tetap bangkit dan melakukannya lagi. Untungnya, Wu Yun tiba tepat waktu. Dia meraih Lin Yi dan berkata dengan keras, "Brengsek, jangan pergi. Apakah kamu ingin mati? Ikutlah denganku." Tanpa penjelasan apapun, dia meraih Lin Yi dan mulai terbang keluar. Tapi Lin Yi tidak memiliki kesadaran sedikit pun saat ini, bagaimana dia bisa mengenali Wu Yun. Sepasang mata yang telah berubah merah padam menatap Wu Yun, lalu mengayunkan pedangnya dan menebas ke arah Wu Yun. Melihat pedang kehancuran datang ke arahnya, Wu Yun tanpa sadar membalas dengan telapak tangan. Namun ketika telapak tangannya sudah setengah terbuka, dia segera menyadari bahwa dia tidak dapat melanjutkan pukulannya. Jika pertarungan ini terus berlanjut, Lin Yi akan mati. Angin di telapak tangan berubah dan berubah menjadi pisau palem, menebas secara horizontal. Itu mengenai pergelangan tangan Lin Yi, menjatuhkan pedang penghancur milik Lin Yi. Pedang penghancur jatuh ke tanah dan menghilang seketika, berubah menjadi kekuatan Tao dan kembali ke tubuh Lin Yi. Apakah kamu masih bangun? Wu Yun mengumpat dengan marah dan menamparkan wajah Lin Yi. Dan dengan tamparan ini, Wu Yun juga mengaktifkan kekuatan teknik Dewa Bela Diri Tertinggi, mencoba menggunakan teknik Dewa Bela Diri Tertinggi untuk membantu Lin Yi menyelesaikan kekuatan yang menguasai jiwanya. Namun saat ini, Wu Yun tiba-tiba merasakan sakit di punggungnya. Lalu tiba-tiba dia tersandung dan terbang ke depan. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat 7 atau 8 orang bergegas ke arahnya dengan sikap mengancam. Sialan. Aku menjadi sasaran para bajingan tak sadarkan diri ini. Wu Yun berbisik diam-diam, lalu dia tidak lagi sopan, dan langsung mengaktifkan metode pembunuhan, bersiap untuk bertarung. Tapi dia baru saja mengaktifkan metode pembunuhan, dan kekuatan aneh itu datang lagi. Ekspresi Wu Yun berubah drastis, dalam situasi kritis seperti ini, kekuatan ini tiba-tiba datang, ini bukanlah hal yang baik. Terlebih lagi, kekuatan kali ini jauh lebih kuat daripada kekuatan yang dirasakan Wu Yun di luar sebelumnya. Sebelum memasuki lembah, Wu Yun belum pernah merasakan munculnya kekuatan ini. Saya pikir itu karena saya terus mengaktifkan teknik Dewa Bela Diri Taisang untuk melindungi tubuh saya dan mengeluarkan kekuatan ini dari tubuh saya, jadi saya tidak merasakannya untuk waktu yang lama. Tanpa diduga, hal ini tidak terjadi. Sekarang, kesadarannya masih menjadi miliknya, tetapi kekuatan yang kuat dan aneh itu juga mengalir deras ke lautan kesadarannya, mencoba menduduki jiwanya. Tapi di depannya ada 7 atau 8 petani tak sadarkan diri yang menyerang ke arahnya. Meski 7 atau 8 orang ini tidak sadarkan diri, kekuatan mereka tidak lemah sama sekali. Mereka semua adalah eksistensi di alam tubuh gua tingkat ke-6 atau ke-7. Tidak ada kesadaran dan tidak ada gerakan, tetapi kekuatan ilahi mereka masih ada. Tidak peduli seberapa kuat Wu Yun, dia tidak dapat menahan serangan orang-orang ini secara langsung dengan tubuh fisiknya. Tidak peduli seberapa kuat tubuh suci abadi dan teknik anti cederanya, dia tetap tidak bisa melakukannya. Oleh karena itu, saat ini, Wu Yun hanya memiliki 2 pilihan untuk dipilih. Bab 2430 meninggalkan lembah. Atau, secara langsung patuhi kekuatan ini dan biarkan kekuatan ini sepenuhnya menyerang lautan kesadarannya dan menempati jiwanya. Dalam hal ini, dia secara tidak sadar dapat bertarung dengan orang-orang di depannya.
Dan dia juga percaya bahwa dengan kemampuannya, tidak akan sulit untuk membunuh orang-orang tersebut meskipun dia tidak sadarkan diri. Tapi kalau begitu, dia tidak lagi yakin apakah dia bisa bangun lagi. Bagaimanapun, teknik dewa bela diri Taisang dapat diselesaikan. Namun, setelah diserbu, situasinya benar-benar berbeda dengan sebelum diserbu. Cara lainnya adalah dengan tidak berkompromi dan terus bertarung dengan kekuatan ini. Mungkin dia memiliki kemampuan yang cukup untuk menyelesaikan kekuatan aneh ini. Bahkan mungkin tidak memakan waktu lama. Namun, hal itu pasti membutuhkan waktu. Dan dalam proses melarutkan kekuatan aneh ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ia harus mengabdikan dirinya untuk menyelesaikannya, sekali ia teralihkan dan melakukan hal lain maka akan mengakibatkan kegagalan penyelesaiannya dan jiwanya akan langsung ditempati oleh pihak lain. Tapi situasi yang dihadapi Wu Yun saat ini sangat berbahaya meski hanya sesaat. Sialan. Apakah aku akan dipukul juga? Wu Yun menggeram diam-diam, matanya penuh ketidakpuasan. Tapi beberapa orang di depan sudah bergegas ke depannya. Dia harus membuat pilihan. Terlebih lagi, satu-satunya pilihannya adalah menyerah. Jika tidak, jika Anda terus bertahan, meskipun Anda tidak diserang oleh kekuatan ini, Anda akan terluka parah oleh tinju orang-orang ini. Jika seseorang terluka parah di sini, hasilnya mungkin tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Namun, pada saat kritis ini, tiba-tiba, sebuah teriakan keras terdengar di udara. Kemudian, ada energi pedang yang sangat kuat menebasnya. Setelah menyadari kedatangan energi pedang ini, ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah. Lalu datanglah kejutan dan kejutan yang tiada taraf. Sebab, yang terkandung dalam energi pedang ini sebenarnya adalah kekuatan Tao yang kuat. Apalagi itu adalah kekuatan Tao Zhan Fu Dao. Lin Yi. Itu dia. Bukankah dia kehilangan kesadaran? Kenapa pikirannya tidak berhenti? Ledakan. Energi pedang jatuh, dan terjadi ledakan keras. Pikiran Wu Yun terputus, dan serangan energi pedang yang ganas langsung menghempaskan para pembudidaya yang bergegas menuju Wu Yun. Saat berikutnya, seperti yang diharapkan, sosok Lin Yi muncul di depan Wu Yun. Lin Yi, apa yang kamu lakukan, kamu? Untuk sesaat, Wu Yun tidak tahu harus mulai dari mana. Berhenti membicarakan hal ini sekarang. Sial, aku tidak sengaja memukulmu. Kamu masih berani datang. Lin Yi meludah, namun tiba-tiba berbalik dan melihat beberapa penggarap yang terbentur terbang. Orang itu justru datang untuk membunuhnya lagi. Pergilah ke neraka. Dengan raungan, pedang di tangannya menyerang lagi. Kali ini, tidak ada keberuntungan. Orang-orang ini meninggal secara tragis langsung di bawah pedang Lin Yi. Namun, cedera internal Lin Yi diperparah karena cedera sebelumnya dan dua peningkatan kekuatan ekstrim berturut-turut sekarang. Setelah menghunus pedang kedua, dia tiba-tiba tersandung dan hampir jatuh. Namun, Lin Yi memblokirnya. Pada saat ini, Wu Yun juga telah sepenuhnya menetralkan kekuatan yang ingin menguasai jiwanya. Dia terbang ke depan Lin Yi, mendukung Lin Yi, dan bertanya dengan suara rendah, "Apa kabar, kamu baik-baik saja?" Tidak apa-apa." Aqua Lin Yi yang semula lemah tiba-tiba mengubah nadanya, hati-hati." Oh, jangan khawatir, serahkan padaku." Wu Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Tentu saja dia juga melihatnya. Saat ini, seseorang menyerang mereka lagi. Apalagi kali ini ada cukup banyak orang. Selusin orang. Wu Yun baru saja hampir mati di tangan orang-orang ini, dan sekarang dia dipenuhi amarah dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Saya hanya ingin mencari kesempatan untuk melampiaskannya sedikit. Orang-orang ini datang tepat pada waktunya. Tak ada habisnya, bunuh. Dengan raungan, pedang pembunuh itu ditebas di udara. Ini hanyalah keterampilan bela diri Tao pertama yang paling sederhana. Namun, dengan kekuatan Wu Yun saat ini, melalui ledakan rumah surgawi Gua 6 Jalan dan 10 Meridian, itu cukup untuk dengan mudah membunuh selusin makhluk tak sadarkan diri yang mirip zombie ini. Ledakan. Energi pedang pembunuh yang kejam tersapu. Yang ada hanya kabut darah dan jeritan di udara sekitar. Selusin orang itu tewas secara tragis di bawah pedang Wu Yun dalam sekejap. Saat ini,
Wu Yun tampak seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Dan setelah dia membunuh belasan orang ini, belasan orang lagi datang dari tempat lain untuk membunuh mereka berdua. Namun, orang-orang ini masih jauh dan tidak menimbulkan ancaman bagi Wu Yun dan yang lainnya untuk saat ini. Wu Yun juga tidak siap bertarung. Bagaimanapun, pertarungan seperti ini tidak akan ada habisnya dan tidak membuahkan hasil. Selain itu, Lin Yi terluka parah saat ini, jadi tidak ada hal tak terduga yang terjadi. Dia melirik Lin Yi, mengambil Lin Yi, dan berkata, ayo pergi dulu ke sini. Lin Yi mengangguk. Dengan dukungan Wu Yun, keduanya melompat sangat cepat dan menghilang ke lembah dalam sekejap. Selusin orang yang bergegas ke arahnya semuanya sia-sia. Namun, mereka tidak mengejarnya. Karena mereka hanyalah zombie berjalan yang tidak punya pikiran saat ini, di mata mereka, yang ada hanyalah pembunuhan. Setelah meleset dari sasaran, dia dengan cepat bergegas menuju kerumunan lainnya. Wu Yun dan Lin Yi melompat ke udara bersama-sama, dan setelah beberapa kali naik turun, mereka akhirnya meninggalkan lembah. Untuk memastikan tidak ada yang salah dan Lin Yi tidak dikendalikan lagi, Wu Yun membawa Lin Yi 1000 meter dari lembah sebelum berhenti. Cepat sembuhkan lukamu, aku akan melindungimu. Wu Yun menurunkan Lin Yi dan berkata dengan tenang. Dia tahu bahwa meskipun cedera Lin Yi serius, itu tidak merusak akarnya, jadi dia tidak terlalu khawatir. Aku baik-baik saja. Lin Yi mengatur napasnya sejenak, tetapi tidak langsung menyembuhkan lukanya, sambil melambaikan tangannya. Kemudian dia menambahkan, salahnya, dia ceroboh sekarang dan hampir terbunuh. Untungnya, Anda mengambil tindakan tepat waktu. Kekuatan itu sangat menakutkan. Saya selalu waspada, tetapi saya masih tertangkap. Ya, Wu Yun mengangguk, dia sangat setuju dengan apa yang dikatakan Lin Yi. Kekuatan itu benar-benar menakutkan. Bahkan dia, tanpa teknik dewa bela diri tertinggi, mustahil untuk disingkirkan. Namun, secara relatif, dia lebih bingung tentang hal lain. Setelah merenung sejenak, dia bertanya, kamu benar-benar tidak ingin sembuh? Jika kamu tidak sembuh, saya ingin bertanya padamu.